Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salehudin dari Prodi Teknik Informatika dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini aku mau ngejelasin struktur sistem operasi. Struktur sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer. Struktur sistem operasi merujuk pada cara komponen-komponen dalam sistem operasi dan organisasi berinteraksi satu sama lain. Ya, ada beberapa bagian struktur monolitik. Yang pertama itu ya, sistem monolitik ya. Sistem monolitik itu adalah seluruh fungsionalitas sistem operasi dikodekan dalam satu program yang besar. Semua bagian dari sistem operasi beroperasi dalam mode yang sama dan akses ke perangkat keras serta manajemen operasi daya dilakukan langsung oleh sistem operasi. Itu adalah pengertian sistem monolitik. Ada keunggulan dan ada kekurangannya. Yang pertama, kinerja yang lebih cepat karena komunikasi antar komponen lebih efisien. Itu yang pertama. Yang kedua, sederhana dalam hal implementasi dan desain awal. Jadi dia memiliki keunggulan dan juga kekurangannya ya. Keunggulannya yang tadi, yang kekurangannya itu sulit untuk memodifikasi dan memperbarui seluruh sistem operasi saling bergantung. Jadi seluruh sistem operasi di sistem monolitik itu bergantung satu sama lain. Ya, untuk memodifikasi sistem tersebut sangatlah sulit. Gitu. Itu kekurangannya. Kekurangan yang kedua yaitu tidak fleksibel dan sulit untuk diperluas atau disesuaikan. Begitu. Yang kedua, struktur mikrokernel ya. Mikrokernel ada arsitektur di mana hanya bagian-bagian dasar dari sistem operasi yang diimplementasikan dalam kernel seperti manajemen proses, manajemen memori, dan komunikasi antar proses. Oke. Fungsi-fungsi lainnya seperti pengelolaan file, pengelolaan perangkat keras, dan jaringan yang dijalankan di ruang pengguna. Ya. Struktur mikrokernel itu memiliki beberapa kelebihan dan keunggulan juga nih, seperti sistem monolitik yang tadi. Yang pertama itu keunggulannya lebih fleksibel, lebih mudah untuk diperluas dan dimodifikasi. Jadi berbeda dari sistem sebelumnya, yaitu sistem monolitik tapi lebih mudah untuk dimodifikasi struktur mikrokernel ya. Ada juga beberapa kekurangan gitu. Kinerjanya dapat lebih lambat karena komunikasi antar proses yang terjadi. Jadi komunikasi di struktur mikrokernel itu lebih lambat dari biasanya gitu. Yang ketiga ada struktur ya. Struktur layered atau bertingkat ya. Oke, apa nih yang dimaksud struktur layered di sini gitu ya? Struktur layered di sini dibagi menjadi beberapa lapisan, di mana setiap lapisan memiliki fungsi tersendiri ya. Lapisan pertama adalah lapisan dasar yang berhubungan langsung dengan perangkat keras, sedangkan lapisan atas menangani fungsionalitas yang lebih kompleks. Keunggulannya yaitu desain modularnya mempermudah pemeliharaan dan pengembangan, mempermudah debugging dan pengujian. Gitu. Kekurangannya ada, dia bisa overhead karena lapisan-lapisan tersebut dapat menurunkan kinerja. Yang kedua, struktur ini bisa lebih rumit dan sulit diimplementasikan dengan benar. Ya, yang keempat, ada lagi yang keempat itu sistem ya, struktur
microsystem. Atau bisa kita sebut juga client server. Oke. Ini dibagi antara dua komponen utama, server yang menyediakan layanan dan klien yang meminta layanan. Komunikasi antara klien dan server dilakukan melalui protokol tertentu. Begitu. Ada beberapa keunggulan, memungkinkan untuk mengelola sistem secara terpusat dan memudahkan pengawasan dan pemeliharaan. Itu keunggulan yang pertama dari struktur mikrosistem. Lalu keunggulan yang kedua, bisa diimplementasikan di banyak sistem yang berbeda dengan sedikit modifikasi saja. Gitu. Ada juga kekurangan yang dimiliki oleh struktur mikrosistem ini. Yang kedua, yang pertama, kinerja dapat terpengaruh oleh komunitas jaringan antara klien dan juga server yang terdapat di struktur mikrosistem. Yang kedua, lebih kompleks karena membutuhkan infrastruktur untuk komunikasi. Gitu. Yang kelima dan terakhir, dia ada struktur virtual machine. Ya. Machine atau VM itu menjalankan sebagai mesin virtual atau bisa kita singkat VMS yang masing-masing berfungsi sebagai sistem operasi terpisah yang berjalan di atas perangkat keras gitu. Setiap VM dapat menjalankan sistem operasi atau aplikasi yang berbeda secara tersosialisasi. Keunggulannya isolasi yang kuat antara sistem operasi memungkinkan untuk menjalankan berbagai OS secara bersamaan pada perangkat keras yang sama. Jadi berbeda dari keempat struktur ini ya. Gitu. Yang kedua, mempermudah penguji dan pengembang aplikasi untuk berbagai platform. Dia juga punya kekurangan juga nih. Kekurangannya overhead. Seperti struktur yang di atas yang sebelumnya, dia ini juga struktur virtual machine atau VM. Dia bisa overhead karena harus menjalankan beberapa VM atas sistem operasi utama. Gitu. Dapat menurunkan kinerja jika sumber daya perangkat keras tidak cukup kuat. Begitu. Jadi bisa disimpulkan, setiap model arsitektur sistem operasi memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung tujuan penggunaan sistem-sistem ini tersebut. Oke. Bagi dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.